Kan pasti pemuda ngelihat, jadi YouTuber seperti itu ya, mantep banget kan. Nah itu, nah kita tadi ajarinlah di sini, dikasihlah pembinaan, pelatihan di sini agar tadi tidak kebablasan dan disisihkan uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Cerita Bareng. Kali ini bakal ada yang spesial nih, karena untuk pertama kalinya kita Depok Bercerita jalan-jalan ke luar kota, yaitu ke Kota Bogor. Dan seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu perkenalkan saya Susan Safira sebagai host di podcast kali ini untuk menemani Anda mendengarkan orang-orang Depok bercerita. Dan untuk hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih guys. Beliau merupakan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata. Dengar-dengar hari ini beliau mengadakan acara untuk anak muda nih. Penasaran seperti apa? Langsung aja kita tanya ke beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana Pak hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum aku tanya ke yang lain-lain, aku mau tanya dulu nih. Bapak itu kan Kepala Dinas Olahraga nih ya? Iya. Nah, Susan kalau tanya, kalau seminggu itu biasanya Bapak olahraga tuh berapa kali sih Pak? Ya kalau olahraga sih bisa dua hari sekali Dua hari gitu kan sekali ya. Ya tapi yang paling olahraga yang agak lama sih paling di hari Sabtu atau Hari Minggu Sabtu. ya seperti itu. Biasanya itu Ya. olahraga apa Pak? Ya saya paling jogging lah ya, jogging muter-muter di wilayah seperti itu. Oh gitu. Ya. Nah kalau sehari-hari ya paling senam bisa begitu aja di rumah gitu kan. Kalau hari Sabtu kita keluar gitu. Ya jalan lah gitu seperti itu. Ya. Kalau olahraga favorit Bapak apa nih Pak? Ya lari, Lari jalan. sih Pak. Oh, oke, lari ya. Okay. Simbol ya. Iya iya. Untuk Bapak sendiri, ini kan di masa PPKM ini ya Pak, kita harus lebih banyak aware terhadap kesehatan, Betul. terhadap jasmani kita gitu. Apalagi kita kebanyakan di rumah gitu. Iya. Menurut Bapak sendiri, seberapa jauh sih kesadaran masyarakat Depok dalam berolahraga? Nah memang kalau olahraga ini kembali kepada jiwanya sendiri ya. Jadi sebetulnya olahraga itu tadi seperti hal kalau kita mau dilaksanakan ya sebenarnya mudah-mudah saja. Tapi enggak pun memang agak sulit kalau nggak terbiasa. Iya. Kita beritahulah kepada masyarakat atau tetangga kita sama-sama olahraga. Insya Allah kalau dengan bersama-sama kelihatan itu akan meningkatkan keinginan berolahraga itu akan lebih meningkat lagi gitu Ya, kan dibandingin kalau kita sendiri-sendiri. Ya. Nah tadi kalau sendiri-sendiri kembali lagi pada dirinya sendiri itu seperti itu ya. Oke. Itu ya. Biar lebih seru jadi rame-rame gitu ya Pak? Rame-rame sebetulnya ya. Namun dengan kondisi PPKM pun di sini masih keterbatasan juga kan, nggak boleh begitu banyak gitu kan. Ya yang sekarang senam-senam aja paling maksimal hanya untuk 5 orang gitu kan. Dan tentunya harus tetap jaga jarak juga gitu kalau Protokol memang ada kesehatan. protokol kesehatan dijaga. Iya. Seperti itu. Ya. Oke, ada satu yang menarik nih Pak, kan ada kata Kepala Dinas Pemuda, Ya. muda gitu. Saya mau tahu, seberapa tahu sih Bapak tentang anak muda? Ya tentunya saya juga sempat jadi anak muda ya. Jadi kalau anak muda itu memang bagaimana kepada kembali anak muda itu sendiri bisa terhadap dirinya sendiri atau bisa terpengaruh terhadap lingkungan. Oke. Ya tentunya saya di sini sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, khususnya tadi kepemudaan. Makanya dengan sekarang kami adanya di sini di mana di puncak ini di luar kota ini untuk memberikan kesadaran kepada pemuda bagaimana pentingnya kita atau memberikan pembinaan kepada pemuda-pemuda bahwa kita sebagai pemuda harus betul-betul giat karena majunya bangsa ini khususnya Kota Depok ini itu dari pemuda. Yeah. Nanti pemuda-pemuda Depok lah yang harus melanjutkan nanti jenjang seperti saja di Kepala Dinas gitu seperti itu. Yeah. Ya, makanya harus berkualitas lah Yeah. pemuda-pemuda Depok. Jangan sampai nanti pejabat-pejabatnya yang di luar di luar daripada Depok. Saya harapkan ya orang Depok sendiri yang bisa jadi pada itu. Makanya dengan acara ini kami membina pemuda untuk bisa berkreatif gitu ya. Artinya untuk bisa lebih maju lagi gitu kan.
Nah, itu seperti itulah. Oke. Jadi dari anak mudanya sendiri untuk menjadi penerus gitu ya Pak ya? Iya betul, harapan seperti itu. Iya. Oke. Kalau di zaman sekarang nih ya Pak, kan apa-apa serba online, Ya. digital, semakin pesat gitu ya teknologinya. Orang-orang, apalagi anak SD, kalau ditanya cita-citanya jadi apa? Jadi YouTuber gitu, jadi konten kreator. Betul. Jadi mengarahnya ke sana semua gitu ya. Iya. Menurut pandangan Bapak, gimana gitu tentang anak muda di era digital yang semakin pesat ini Pak? Ya itu, seperti hal tadi visinya Kota Depok yang sekarang ini, visinya Kota Depok di era Idris dan Imam ini, nama Pak Imam, bahwa visinya itu maju, berbudaya dan sejahtera. Ya tentunya tadi dengan harapan pemuda yang harus maju tadi, makanya maju ya, untuk sebagai maju itu tentunya tadi bagaimana seperti maju apa dengan kondisi pandemik ini. Ya ciptakanlah yang seperti ini, kita adanya pelatihan-pelatihan ya, kita yang sekarang di sini kan kita melatih bagaimana anak-anak muda atau pemuda-pemuda Depok menjadi YouTuber gitu kan, bagaimana cara menggunakan Instagram dengan baik gitu kan. Terus sekarang pun kami membawa juga narasumber dari Kementerian Ekonomi Kreatif gitu kan. Nah itu artinya biar anak muda ini kreatif dan bisa maju sesuai dengan visinya Kota Depok, maju berbudaya. Tentunya tadi dengan banyaknya cyber ini artinya mereka pun harus tahu aturan-aturan menggunakan medsos seperti apa. Nah disinilah kita latih, jangan sampai nanti kebablasan yang niatnya mungkin tadi pingin maju dengan sebagai YouTuber, tapi kalau dia tidak mempunyai wawasan atau pengetahuan tentang regulasinya, nah itu akan membahayakan Kota Depok sendiri yang mana tadinya mau jadi sejahtera jadi nggak sejahtera. Nah inilah, jadi sesuai dengan visinya Kota Depok, maju, berbudaya dan sejahtera. Tentunya tadi maju kan, sekarang lagi ada budayanya tadi, ya harus YouTuber itu harus mengetahui bahwa jangan sampai kita sebagai YouTuber tapi tidak berbudaya, gitu kan. Akhirnya konten yang keluar itu yang tidak berbudaya, itu yang menjelekkan nama orang, jangan seperti itu. Nah kami harapkan nanti di sini mengajak pemuda harus maju, berbudaya dan sejahtera untuk dirinya sendiri, gitu. Khususnya untuk diri sendiri dan umumnya untuk Kota Depok. Itu mungkin. Jadi nggak hanya kreativitas hanya secara bebas, tapi juga terkonsep gitu ya Pak. Betul. Ya. Dan nggak hanya mengangkat tema-tema luar gitu, tapi budaya sendiri itu dibanggakan gitu ya Pak ya. Budayanya kan, budaya kita kan religius, di Depok religius ya. Budaya tentunya yaitu budaya itu harus dengan agama kan gitu ya, dengan budaya kita orang timur seperti apa kan. Nah itu yang memang harus ditingkatkan. Yang sebenarnya kan banyak juga kan sekarang YouTuber atau konten-konten yang akhirnya ke arah yang kurang baik gitu kan, seperti itu. Memang jadi baca follownya tapi kan tidak berbudaya. Itu ya jangan sampai seperti itu lah. Kita malu jadi kalau pemuda Depok ada yang seperti itu. Gitu. Kalau misalnya di Kota Depok sendiri gitu, ada nggak sih Pak sarana prasarana yang menjadi wadah untuk anak muda itu berkreasi ataukah mereka melakukan acara gitu? Ada nggak Pak di Kota Depok sendiri? Nah, sementara itu karena saya akan baru juga di sini, baru 3 bulan nih megang di dinas di Poryata ini, tentunya saya akan tadi mengumpulkan bahwa yang tadi untuk sarana-sarana untuk medsos di Kota Depok seperti apa. Nah, kita sekarang ada di sini, kita kumpulkan pemuda, nanti tentunya dengan ini kita lanjutkan, kita adakan tadi untuk kumpulan untuk sebagai tadi untuk YouTuber atau nanti yang lain-lainnya seperti itu. Ya. Jadi lebih ke untuk ngumpulnya tuh bermanfaat gitu ya Pak? Betul ya, seperti itu. Kalau misalnya di masa pemerintah ini, PPKM seperti ini ya Pak, kan anak muda itu banyak terbatas gitu, kayak acara konser, musik atau enggak fasilitas kayak event gitu, kan terbatas, apalagi sosialisasi secara langsung itu juga jadi terbatas gitu. Walaupun sekarang udah ada sosial media gitu kan ya Pak. Nah itu gimana tanggapan Bapak untuk di masa PPKM ini untuk anak muda? Ya makanya itu seperti tadi keterbatasan ini kan sebenarnya boleh saja mengadakan sekarang pelatihan, tapi tetap harus mengikuti protokol kesehatan kan. Nah, seperti hal sekarang ini kita batasi bahwa di ruanganku harus 50% kan daripada ruangannya karena itu. Jadi untuk pelaksanaan tadi kegiatan-kegiatan itu kita bisa tetap dilaksanakan lah gitu ya. Cuma jadi sebenarnya kembali lagi kepada niatan kita bagaimana tadi untuk menjaga imun kita
ya. Tentunya ini dengan cara adanya kegiatan kayak itu meningkatkan imun kita dengan cara kreativitas kita juga gitu, seperti itu ya. Jadi agar nanti lebih kita lebih berkreatif dan lebih sehat gitu kondisinya. Jadi jangan terpaku dengan PPKM, akhirnya kita tidak, ide kita hilang, Ya, gitu kan, jadi seperti nggak itu. produktif gitu ya. Iya, nah itu. Jadi sebaiknya tetaplah kita berkreasi seperti apa untuk di kondisi PPKM seperti itu. Nah, seperti ini. Dengar-dengar kan hari ini gitu ya, Bapak habis melaksanakan acara pelatihan gitu untuk kreativitas anak muda, Betul. khususnya di bidang digital dan YouTube. Itu kenapa sih Pak Bapak ngadain acara ini tuh? Ya karena tadi sesuai dengan visinya Kota Depok gitu kan, biar maju tadi kan, Biar maju, disampaikan biar maju nih pemuda-pemuda Depok gitu kan. Kan pasti pemuda ngelihat, jadi YouTuber seperti itu ya, mantep banget kan. Nah itu, nah kita tadi ajarinlah di sini, dikasihlah pembinaan, pelatihan di sini agar tadi tidak kebablasan, sudah disampaikan di awal, gitu seperti itu Pak ya. Jadi lebih memberikan wadah untuk mereka gitu ya Pak? Iya, memberikan wadah dan mengetahui tadi regulasinya seperti apa, kita sebagai apa di media sosial itu harus seperti apa. Nah itu mungkin kita kasih rambu-rambu di sini, dikasih edukasi di sini, nah seperti itu Pak. Oh, Iya. oke. Bapak tuh tahu nggak sih YouTuber Indonesia tuh siapa aja Pak? Ya tentunya ya juga yang sering ada di TV ya, gitu Oke. ya, gitu kan, seperti itu ya. Ya, Siapa tuh Pak? Coba sebutin satu deh Pak. ya tentunya kan Raffi Ahmad, Oke. siapa Ria Ricis, Oke, Ria termasuk Ricis. ya tadi Atar Halilintar kan, Wih. seperti itu. Dan nah itulah yang memang ini memang udah kelasnya tinggi ya, Iya. gitu, jadi seperti itu. Nah itulah pasti pemuda-pemuda pingin seperti itu kan, tapi mereka kan tidak tahu bisa seperti itu harus dari mana kan awalnya. Nah itulah mudah-mudahan dengan kita adanya peran itu, mereka bisa melek semua pemuda-pemuda Depok dan bisa berhasil, sehingga tadi sesuai dengan itu bisa sejahtera lah pemuda-pemuda Kota Depok itu. Oke. Tapi kalau buat sebelumnya itu Kadis Muda itu tuh pernah mengadakan acara apa gitu ya Pak? Kita sebelumnya juga sudah mengadakan untuk di kepemudaan, sempat mengadakan untuk pemuda-pemuda masalah vandalisme, bagaimana cara mengantisipasi vandalisme seperti itu. Dan kami pun sudah mengadakan acara mungkin khusus ini tadi di pemuda, kemarin mengadakan acara di budaya dan pariwisata, yang mana sama juga ini pemuda dengan PPKM ini tentunya tadi pariwisata pun termasuk lempem lah ya, gitu seperti itu. Apalagi bagaimana cara memajukan lagi kan dengan seperti ini. Nah kita mengadakan pelatihan untuk guide dan memberikan sertifikasi tadi untuk travel yang saat ini yang lagi saat kita lagi mendem belum ada aktivitas travel, kita berikan sertifikat untuk travel gitu seperti itu. Jadi karena travel sekarang itu guide itu harus bersertifikat. Nah kita kemarin mengadakan pelatihan seperti itu. Dan mungkin sebelumnya juga sebelum saya sempat mengadakan dengan untuk CHSE ya. CHSE artinya setiap namanya hotel-hotel kan, seperti rumah makan itu harus menerapkan CHSE gitu ya. Nah itu seperti itu. Jadi kedepannya tadi akan larikan CHSE ke peduli lindungi. Nah itu jadi akan connect seperti itu. Nah mungkin nanti kedepannya peduli lindungi ini akan ke setiap perusahaan-perusahaan yang atau kantor-kantor atau ruangan akan ada peduli lindunginya gitu. Mungkin kalau ke sana. Nah namun peduli lindungi ini tadi harus ber-CHSE. Nah CHSE seperti apa? Itu ada banyak indikator-indikator. Nah itulah kemarin dilakukan pembinaan seperti itu. Seperti itu. Berarti harapannya Bapak semoga anak-anak muda itu semakin kreatif gitu ya Pak ya? Iya, betul. Semakin kreatif, semakin berintegritas gitu, dan mereka mempunyai batasan untuk mengeksplor budaya Indonesia tuh lebih baik lagi, khususnya Depok gitu ya Pak? Iya. Kalau buat budaya sendiri tuh, kalau di Depok tuh ada festival gitu, ada nggak sih Pak untuk budaya? Nah sebetulnya kami kepada festival yang pernah diadakan ya tentunya kita punya tarian-tarian ya gitu kemarin.
kita pun diundang kemarin makan ke Bali. Nah mungkin di bulan November ini kita diundang juga ke Bitung gitu seperti itu. Jadi untuk metaskan budaya kita apa gitu kan seperti itu. Nah kita kan yang ada di kita ini untuk tarian-tarian apa seperti lenong kan gitu kan itu di kita juga. Nah, itulah yang seperti itu. Jadi masih ke arah tari-tarian yang ada di Depok ini seperti itu. Oke, seperti itu. Terakhir nih Pak, adakah gitu pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk anak muda agar lebih kreatif atau mungkin mereka lebih mengeksplor dirinya sendiri gitu, lebih ke depannya? Ya, harapan saya sebagai Kepala Dinas Pariwisata, harapan kami pemuda jangan takut dengan kondisi PPKM seperti ini, tetaplah semangat ya, semangat, masih banyak cara untuk menjadi kita kreatif. Tadi maka kita membedah diri di saat PPKM kita cari ilmu tadi. Marilah bergabung dengan Dinas Pariwisata untuk menciptakan pemuda-pemuda yang kreatif, maju, berbudaya dan sejahtera. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dadan atas penyampaiannya. Semoga Pak Dadan dan keluarga selalu diberikan kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah, amin. Segitu aja. Terima kasih untuk semuanya menyaksikan podcast kali ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.